Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Serianti Harahap, NIM 1820590. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan karakter siswa SD pada pembelajaran jarak jauh. Mengingat siswa SD yang belum cukup umur untuk menggunakan smartphone, jadi siswa SD diminta untuk membiasakan hidup mandiri. Kegiatannya meliputi merapikan tempat tidur, menyapu halaman rumah, dan menyirami tanaman. Hal tersebut merupakan salah satu penanaman karakter mandiri yang sangat baik. Jika di sekolah, mereka lebih intens dalam belajar akademik, kemudian ketika di rumah diberi tugas yang berkaitan dengan akademik juga, maka siswa akan merasa bosan dan tidak tertarik belajar di rumah, yang memungkinkan mereka juga akan malas belajar. Sehingga penanaman karakter dengan model seperti itu, siswa tidak merasa jenuh ketika berada di rumah. Apalagi siswa SD kelas 1. Mereka sangat senang dengan kegiatan yang melibatkan fisiknya. Jadi, tugas yang diberikan guru tidak serta berkaitan dengan aspek akademik siswa, tetapi penanaman karakter itu sangatlah penting dan bisa dilakukan walaupun dengan belajar di rumah. Tidak hanya karakter saja yang didapatkan, bahkan sensor motoriknya pun berjalan dengan baik, karena siswa banyak bergerak dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, penanaman karakter mandiri sangat tepat dilakukan oleh guru selama pembelajaran daring atau online. Model pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran di kelas rendah dan di kelas tinggi pada pembelajaran PKN? Menurut saya, penggunaan atau metode dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam menyampaikan pelajaran secara tepat masih belum memenuhi harapan. Untuk itulah diperlukan model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai solusi, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio. Menggunakan pembelajaran berbasis portofolio di kelas tinggi yang diharapkan mampu melibatkan seluruh aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa secara fisik dan mental, melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir, berpendapat, dan kreatif. Model pembelajaran portofolio dapat membangkitkan minat, pemahaman, nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. Dan model pembelajaran yang cocok untuk kelas rendah yaitu model ekspositori. Pendekatan ekspositori merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada interaksi guru dengan siswa. Dalam pendekatan ini, terjadi komunikasi suatu arah, yaitu dari guru ke siswa, sehingga guru jauh lebih aktif daripada siswa. Guru banyak berbicara untuk menginformasikan bahan ajar kepada siswa, sementara siswa sebagai objek. Siswa menerima apa yang diceramahkan guru dan sambil mendengarkan penjelasannya, siswa menulis apa yang diperintahkan guru atau yang dianggap penting. Model pembelajaran ekspositori lebih tepat diterapkan pada siswa kelas 1 atau kelas rendah. Guru menggunakan sistem satu arah karena anak kelas 1 SD cenderung pasif. Mereka baru mampu menerima ceramah dari guru saja, tanpa mampu memberi umpan balik. Lebih-lebih jika guru sudah mempersiapkan semuanya, sehingga siswa sudah nyaman dan tertegun dengan penjelasan gurunya. Dan alasan penggunaan model pembelajaran portofolio di kelas tinggi, pembelajaran PKN mengacu pada pendekatan sistem contextual teaching learning, model kegiatan sosial, dan PKN, metode bercerita, model pembelajaran induktif, dan model pembelajaran deduktif. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak generasi muda yang tidak mengindahkan bahkan tidak mengetahui bahwasanya
terdapat peranan penting Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di masa pandemi COVID-19. Generasi muda zaman sekarang lebih tertarik dengan kehidupan yang jauh dari amalan nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang justru tambah membuat generasi muda buta akan adanya peranan penting Pancasila dan kewarganegaraan bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Munculnya permasalahan ini membutuhkan perhatian yang serius. Salah satu kontribusi hal yang kita lakukan demi meminimalisir permasalahan ini adalah dengan mengajarkan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Data yang disajikan berasal dari kajian pustaka dan penelusuran literatur dari berbagai sumber yang relevan. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Hasil ini diperoleh berdasarkan temuan kajian pustaka dan penelusuran literatur menunjukkan bahwa di era globalisasi saat ini, bahkan pandemi COVID-19, banyak masyarakat generasi muda yang tidak mengindahkan, bahkan mengetahui peranan penting Pancasila dan kewarganegaraan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.